Oke, welcome back to my channel di Jurnal Karyawan. Jangan lupa subscribe dan like ya. Hari ini aku akan jelasin mengenai beberapa transportasi yang ada di Singapura. Yang pertama, taksi. Kedua, bis. Ketiga, MRT atau LRT. Nah, aku akan jelasin mengenai taksi terlebih dahulu. Tapi aku nggak saranin kalian naik taksi ya. Kenapa? Karena mahal banget. Kalau kalian semisal solo traveler atau mungkin hanya 2 atau 3 sampai 4 orang, itu menurutku belum worth it kalau kalian naik taksi. Kecuali kalau kalian memang ada orang tua yang harus kalian bawa dan kalian semisal harus ada barang masuk ke hotel dengan cepat. Nah, itu nggak apa-apa pakai taksi. Tapi aku saranin enggak. Nah, berikut estimasi harga taksi yang ada di Singapura. Nah ya, mahal kan? Nah, next aku akan jelasin mengenai bus dan MRT atau LRT. Jadi gini, Singapura itu hampir setiap tempatnya itu sudah ada rute perjalanan bus dan MRT atau LRT. Nah, untuk jamnya sendiri dia start itu sekitar jam 5 lebih atau setengah 6 jam buka operasionalnya ya, sampai jam 12 malam. So, itu kalian bisa keliling sampai malam dan cocok banget kalau kalian pakai transportasi umum. Apalagi kalian solo traveler, itu sangat membantu. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk bus dan MRT atau LRT, itu cara bayarnya gimana sih? Kemudian kartunya, apakah ada kartu atau ada deposit dan lain sebagainya. Nah, aku mau jelasin tentang hal itu. Oke, jadi yang aku mau jelasin adalah tentang cara pembayarannya. Ada 2 tipe cara pembayaran yang harus kalian ketahui, yaitu menggunakan kartu, yaitu EZ-Link, atau menggunakan kartu tap cash yang bisa untuk melakukan pembayaran. Jadi kartu itu ya kayak kartu BCA mungkin, tapi versi yang dari Singapura, ya tap cash bisa untuk pembayaran. Nah, itu biasanya orang Singapura yang punya. Nah, karena kita itu adalah traveler yang akan pergi ke sana, jadi kita menggunakan kartu yang biasa dimiliki oleh traveler lainnya, yaitu EZ-Link. Yang pertama adalah EZ-Link, kemudian Tourist Pass. Nah, ada 2 perbedaan antara EZ-Link dan Tourist Pass, yaitu dari penggunaannya. Kalau sistem dari STP, yaitu Singapore Tourist Pass, itu sistemnya adalah unlimited. Kalian bisa gunakan STP ini untuk berbagai perjalanan, dan itu unlimited, kalian bebas. Nah, ini cocok untuk bagi kalian yang mau benar-benar explore nih seluruh Singapura. Dan kedua, yaitu menggunakan EZ-Link. EZ-Link itu adalah pembayarannya per trip. Nah, aku akan jelasin beberapa hal perbedaannya dan cocoknya kalian itu di mana. Nah, yang pertama, untuk STP, ketika kalian turun dari Changi Airport, kalian bisa membelinya di Terminal 2 atau Terminal 3. Dan STP itu enggak di setiap tempat ada yang jual STP ya. Jadi hanya beberapa tempat, dan tempat-tempatnya akan ku-share di sini. Nah, tapi karena ya kita kan pasti turun dari pesawat dari Changi Airport pasti butuh kartu butuh kartu perjalanan. Nah, kalian bisa beli di Terminal 2 atau Terminal 3. Nah, untuk harganya sendiri STP itu adalah seperti ini. Tapi aku tetap akan jelaskan harga-harganya ya. Jadi untuk STP sendiri, a few moments later. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, bahwa STP itu sistemnya unlimited. Dan karena dia unlimited, kalian bisa gunain sesuka hati. STP itu bisa dibagi hanya menjadi 3. Maksudnya 3 itu apa sih? Yaitu 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Kalian bisa pilih tuh. Dan harganya tuh seperti ini. Nah, jadi untuk 1 hari itu kalian harus bayar $20. Kemudian untuk 2 hari kalian harus bayar $26, untuk 3 hari $30, kayak gitu. Dan setauku kalau kalian nanti setelah sudah selesai nih kalian balik ke Changi, setauku tuh bisa di refund untuk kartunya ya, bukan depositnya. Jadi kartunya itu biaya pemakaian yang kalian bisa lihat di sini ya $10, $16, dan $20. Kalian bisa refund. Oke. Untuk nextnya, STP ini nggak berbeda dengan EZ-Link. Kenapa berbeda? Karena kalau EZ-Link itu punya spesial kemampuan, yaitu bisa untuk membayar makan di restoran, kemudian naik monorail ke Sentosa Island, kayak gitu. Nah,
kalau untuk EZ-Link dan STP itu ada perbedaan cara penggunaan gitu dan pembayaran. Bisa dilihat seperti ini. Jadi kalau EZ-Link itu berdasarkan jarak tempuh, sedangkan kalau STP itu tidak berdasarkan jarak tempuh, yaitu sistemnya unlimited. Nah, next aku akan jelasin tentang EZ-Link. Nah, kalau EZ-Link kalian itu sistemnya per trip, jadi perjalanan semakin jaraknya jauh, maka semakin membayarnya pun juga banyak, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau untuk EZ-Link sendiri itu hampir bisa ditemukan dengan lebih mudah daripada STP. Di berbagai terminal ada. Dan kalau kalian beli di terminal MRT itu harganya itu sekitar $12, dimana $5 untuk kartu dan sisanya untuk saldo yaitu $7. Sedangkan kalau kalian belinya di Sevel atau 7-Eleven itu hanya $10, dimana $5 untuk saldo dan $5 untuk biaya kartunya, kayak gitu. Dan EZ-Link nggak bisa di refund. Tapi kelebihannya si EZ-Link ini bisa digunakan selama hampir 5 tahun atau hingga 5 tahun. Kalian bisa menggunakan, kalian bisa simpen untuk kartu gitu. Nah, aku mau kasih kejelasan tentang EZ-Link yang unik, yaitu EZ-Link itu kalau semisal satu kalian hanya $3, kalian tidak bisa menggunakan perjalanan kalian. Itu sistemnya. Jadi harus ada saldo yang mengendap sekitar $3 di kartu si EZ-Link itu. Gitu. Nah, kemudian aku mau jelasin sih mengenai stasiun, yaitu stasiun untuk counter-counter di mana kalian tuh bisa membeli STP. Ya, seperti ini. Jadi ada stasiun yang menyediakan kalian bisa beli STP, tapi nggak semuanya. Nah, ini lokasinya ya. Contoh kayak Ang Mo Kio setiap hari jam 8 sampai jam 9. Itu salah satunya. A few moments later. Aku mau jelasin nih. Kalau kalian tanya STP atau EZ-Link. Nah, aku saranin kalian pikir-pikir dulu secara matang-matang, kalian buat rute. Kalau semisal kalian hanya ke beberapa titik, aku saranin, benar-benar saranin pakai EZ-Link. Kalau kalian pakai STP, kalian sudah membayar begitu banyak, tapi kalian hanya menggunakan di 1 atau 2 tempat. Karena untuk perjalanan sendiri kalau kita pakai MRT itu paling hanya 1 sampai 4 sampai $5 dan itu berdekatan. Karena aku yakin nih, kalian ketika di dalam satu titik, misal nih kalian lagi pergi di mana gitu, di suatu tempat. Di situ tuh banyak lokasi yang kalian bisa explore dengan jalan kaki. Jadi kalian tuh nggak perlu harus pindah-pindah dengan MRT atau LRT. Jadi menurutku nggak worth it kalau kalian hanya di beberapa titik atau kalian hanya ke Universal Studios. Nah, aku saranin benar pakai EZ-Link deh, karena kalian habis waktu kalian 1 hari ada di sana. Jangan pakai STP gitu. Karena STP itu harus bayar di depan, itu lebih mahal terlebih dahulu gitu. Nah, aku saranin kalian pakai EZ-Link. Tetapi kalau kalian nih benar-benar pindah di suatu tempat yang banyak lokasi yang kalian ingin pindah, nah itu susah banget kalian pakai STP. Nah, aku juga mau jelasin bagaimana cara membeli kartu, yaitu Real Action yang ada di Singapura. Kalian bisa cek di videoku dan bagaimana cara mengisi kartunya, cara mengisi kartu EZ-Link gitu, dan cara membeli kartu STP gitu. Dan ada 2 tipe cara, nanti aku akan jelasin di sana ya, ada pembelian di loket dan ada pembelian secara otomatis yang ada di mesin. Jadi kalian benar pikir matang-matang, kalian bisa cek di videoku yang ini untuk melihat bagaimana sih caranya kalian bisa naik MRT dan LRT, dan aku bisa gambarin secara jelas ada di sana. So cek videoku dan aku tunggu. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah nonton di Jurnal Karyawan.